Kompetensi dasar memahami dasar-dasar sistem jaringan di internet atau intranet. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama menjelaskan pengertian dari topologi jaringan. Yang kedua, menjelaskan jenis-jenis dari topologi jaringan. Yang ketiga, menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing topologi. Dan keempat, menjelaskan perangkat keras jaringan komputer. Kita masuk topologi jaringan komputer. Apa itu pengertian dari topologi jaringan komputer? Yaitu konfigurasi susunan fisik di mana perangkat komputer anggota sistem jaringan saling dihubungkan. Jenis-jenis dari topologi, yang pertama ada topologi bus, yang kedua topologi ring, yang ketiga topologi star, yang keempat topologi mesh, yang kelima adalah topologi tree. Kita masuk satu-satu. Ini yang pertama kita bahas adalah topologi bus. Gambarnya bisa kita lihat, topologi bus ini tampilannya sangat sederhana. Ini ada komputer klien, kemudian dia menggunakan coaxial kabel. Apa itu pengertian dari topologi bus? Topologi bus ini merupakan seluruh perangkat komputer yang menggunakan satu kawat atau kabel yang berfungsi sebagai medium untuk memindahkan data. Kelebihannya apa dari topologi bus ini? Yang pertama, hemat kabel. Yang kedua, layout atau tampilan kabelnya sederhana. Yang ketiga, mudah dikembangkan karena hanya memiliki satu jalur utama. Kerugian dari topologi bus ini, yang pertama, mudah terjadi tabrakan data karena mekanisme jaringannya sangat sederhana. Yang kedua, deteksi dan isolasi kesalahannya sangat kecil. Yang ketiga, jika salah satu node putus, maka akan terganggu kinerja dan trafik seluruh jaringan. Yang kedua, kita masuk adalah topologi ring. Ini topologi ring, gambarnya berbentuk lingkaran. Di sini ada komputer klien. Apa pengertian dari topologi ring? Topologi ring ini merupakan topologi yang berbentuk secara sambung-menyambung, melingkar sedemikian rupa sehingga menyerupai cincin atau ring. Kelebihan dari topologi ring, yang pertama hemat kabel, yang kedua kecepatannya dapat diatasi, yang ketiga mempunyai kecepatan transfer data. Kerugiannya apa dari topologi ring ini? Yang pertama, apabila terjadi gangguan pada satu titik, maka akan mempengaruhi ke seluruh jaringan. Yang kedua, pengembangan jaringannya lebih sulit. Dan yang ketiga, peka terhadap kesalahan. Kita lanjutkan, yang ketiga adalah topologi star. Topologi star ini gambarnya bisa kita lihat berbentuk seperti ini, yang berpusat di tengah ada komputer server dan di pinggir ini adalah komputer klien. Apa pengertian dari topologi star ini? Topologi ini memiliki satu hubungan pusat yang kemudian menghubungkan ke seluruh perangkat komputer yang ada dalam jaringan.
Kelebihan dari topologi star ini yang pertama paling fleksibel. Yang kedua, kontrol terpusat. Yang ketiga, pemasangan stasiun sangat mudah. Yang keempat, jika salah satu klien rusak, maka klien yang lain tidak terganggu. Kerugiannya apa dari topologi star ini? Yang pertama, boros kabel. Yang kedua, perlu penanganan khusus. Yang ketiga, elemennya kritis. Kita lanjutkan yang keempat, topologi mesh. Bisa dilihat di sini gambar dari topologi mesh. Apabila kita memiliki rute yang banyak, maka jaringan yang kita gunakan pada topologi adalah yang tepat topologi mesh. Apa pengertian dari topologi mesh? Topologi mesh ini merupakan topologi yang bisa digunakan untuk rute yang banyak. Jaringan pada topologi ini menggunakan kabel tunggal, sehingga pada proses pengiriman data bisa menjadi lebih cepat tanpa melalui hub atau switch. Kita bisa lihat di sini kelebihan dan kerugian topologi mesh. Yang pertama, kelebihan dari topologi mesh, bandwidth limitnya cukup besar. Yang kedua, security atau keamanan data pada topologi ini sangat baik. Yang ketiga, tidak terjadi tabrakan arus data karena jalur pengiriman data sangat banyak. Setiap kelebihan dari topologi ini pasti ada kerugiannya. Yang pertama, kerugiannya adalah kabel yang dibutuhkan jumlahnya banyak. Yang kedua, biaya instalasi topologi mesh ini sangat mahal karena menggunakan banyak kabel. Dan yang ketiga, instalasinya sangat rumit. Kita lanjutkan yang kelima, topologi tree. Ini gambar dari topologi tree. Tree ini yang artinya pohon. Jadi topologi ini berbentuk ranting yang menyerupai pohon. Apa pengertian dari topologi tree? Topologi tree ini atau topologi pohon yang sering dikenal orang yang merupakan hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star. Topologi tree ini pada umumnya dipakai untuk interkoneksi antara hierarki dengan pusat yang berbeda-beda. Kelebihannya apa? Kelebihan dari topologi tree ini, yang pertama, dapat dan mudah dikembangkan menjadi topologi jaringan yang lebih luas. Yang kedua, susunan dari topologi ini terpusat secara hierarki, sehingga pengaturan data menjadi lebih mudah. Kekurangan dari topologi ini adalah satu, memiliki kinerja jaringan yang lambat. Yang kedua, penggunaan kabel yang sangat banyak, sehingga biaya instalasinya mahal. Yang ketiga, kabel backbone merupakan sentral dari topologi ini. Yang terakhir, kerugian dari topologi tree ini adalah bila komputer bagian atas bermasalah, maka komputer bagian bawah juga bermasalah. Perangkat keras jaringan komputer terdiri dari yang pertama, komputer server. Komputer server ini berfungsi sebagai sistem komputer yang berjalan terus-menerus di jaringan, dengan tugas untuk melayani komputer klien dalam jaringan. Yang kedua, komputer klien. Dan komputer klien ini adalah komputer yang digunakan untuk melakukan pengolahan data yang diambil dari komputer server. Dapat dilihat gambar dari komputer klien dan server.
Yang di pusat ini adalah server yang memberi layanan kepada komputer klien. Selanjutnya, perangkat keras jaringan komputer yang ketiga adalah LAN card atau kartu jaringan yang berfungsi sebagai papan elektronik yang akan dipasang pada setiap komputer yang terhubung pada jaringan, baik jaringan server maupun jaringan klien, yang memungkinkan komputer-komputer yang terdapat dalam jaringan saling berkomunikasi dan mempertukarkan data-data. Ini adalah gambar dari LAN card. Yang keempat adalah hub. Apa fungsi hub? Hub ini berfungsi sebagai perangkat yang memiliki banyak port, yaitu untuk menghubungkan komputer server ke beberapa komputer klien. Dapat dilihat di sini gambar dari hub. Yang kelima adalah kabel dan konektor. Kabel dan konektor ini merupakan kabel jaringan yang digunakan untuk menghubungkan suatu komputer dengan komputer yang lain dalam satu jaringan. Ini adalah gambar dari kabel dan konektor. Selanjutnya, perangkat keras jaringan komputer yang keenam adalah repeater. Fungsi repeater ini untuk memperbaiki dan memperkuat sinyal di jaringan. Ini adalah gambar dari repeater. Yang ketujuh adalah bridge. Bridge atau dikenal dengan jembatan, yang sesuai dengan namanya berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan yang terpisah, baik jaringan yang sama maupun yang berbeda. Ini adalah gambar dari bridge. Yang kedelapan adalah router. Router ini berfungsi sebagai penyaring atau filter lalu lintas data yang mengatur aliran data dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Ini adalah gambar dari router. Yang terakhir dari perangkat keras jaringan komputer adalah gateway. Gateway ini digunakan untuk interkoneksi jaringan, di mana masing-masing jaringan memiliki arsitektur yang sangat berbeda. Ini adalah gateway, gambar gateway dari perangkat keras jaringan komputer. Jadi, penjelasan topologi hingga perangkat keras komputer dapat disimpulkan. Yang pertama, topologi jaringan merupakan bentuk susunan fisik dari sebuah jaringan, di mana topologi jaringan terdiri dari topologi bus, topologi ring, topologi star, topologi mesh, dan topologi tree. Dari jenis-jenis topologi ini, yang paling sederhana dan tidak membutuhkan biaya adalah topologi bus. Masing-masing dari topologi ini mempunyai ciri khas dan kelebihan dan kekurangan sendiri. Yang keempat, kesimpulan dari perangkat keras komputer terdiri dari komputer server, klien, LAN card, hub, kabel dan konektor, repeater, bridge, dan router. Perangkat ini memiliki masing-masing fungsi. Demikianlah pembelajaran tentang topologi jaringan komputer. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.